Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda Ibu semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi mengenai taharoh atau bersuci. Baik itu bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Nah, taharoh itu dilakukan untuk mensucikan diri kita dari hadas dan juga najis, sehingga kita diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut harus dalam keadaan bersih dan suci. Nah, baik Ananda, adapun materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai zakat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu zakat, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zakat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat. Nah, Ananda Ibu, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai submateri kita mengenai zakat. Nah, pengertian zakat. Nah, apa sih zakat itu? Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna. Antara lain yang pertama tumbuh, yang kedua suci, dan yang ketiga berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan bertambah dan berkembang. Nah, zakat ini hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran. Nah, salah satunya adalah terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, itulah bunyi dari Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat. Nah, selanjutnya yaitu mustahik zakat. Apa sih mustahik zakat itu? Nah, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yaitu yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, adalah orang, lembaga, atau badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'allaf, adalah orang yang baru masuk Islam.
Yang kelima, riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Nah, yang keenam yaitu gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, itulah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Baiklah, submateri kita selanjutnya yaitu mengenai macam-macam zakat. Nah, zakat ini memiliki 2 macam. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Yang pertama kita bahas zakat fitrah terlebih dahulu. Apa sih zakat fitrah itu? Nah, secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Nah, kemudian adapun tujuan dari zakat fitrah adalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada Hari Raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Nah, zakat fitrah ini harus memenuhi rukun-rukun tertentu. Nah, ada beberapa rukun dari zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah yang disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, adapun syarat wajib dari zakat antara lain. Yang pertama, Islam. Nah, dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai waktu membayar zakat fitrah. Nah, ada beberapa waktu. Nah, yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Nah, ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Nah, yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat id. Dan yang keempat, waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, waktu yang diharamkan, yaitu diharamkan membayar zakat fitrah setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, selanjutnya yaitu ukuran zakat fitrah. Nah, ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan. Nah, zakat fitrah tersebut ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Nah, sebagai contoh daerah yang makanan pokoknya adalah beras. Nah, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Nah, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sya' atau sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, kemudian macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Nah, apa sih zakat mal itu? Nah, secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah
zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Nah, pendapat lain mengatakan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika hartanya tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Nah, adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Nah, adapun syarat wajib dari zakat mal yaitu yang pertama, tentunya harus muslim. Nah, non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, balik. Nah, anak kecil juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat mal meskipun ia memiliki harta yang mencapai nisab. Yang keempat, merdeka. Kemudian yang kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, maupun harta hasil perdagangan atau peternakan dan juga pertanian. Nah, yang selanjutnya yaitu sudah mencapai nisab. Kemudian yang selanjutnya mencapai haul atau setahun kecuali zakat hasil pertanian. Dan yang terakhir, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya macam-macam zakat harta yang wajib dizakati yaitu yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perdagangan. Yang ketiga, hasil tanaman. Yang keempat, binatang ternak. Yang kelima, barang tambang. Dan yang terakhir, barang temuan atau harta terpendam. Nah, itulah macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, submateri kita selanjutnya yaitu mengenai hikmah zakat. Nah, zakat ini sangatlah banyak sekali hikmah dan juga manfaatnya. Zakat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Kemudian, seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah atau madrasah karena menerima zakat. Kemudian, keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya serba pas-pasan bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat. Dan masih banyak lagi yang lainnya hikmah dan manfaat dari zakat. Baiklah Ananda Ibu semuanya, itulah pembahasan dari materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap semoga Ananda sekalian dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Ananda Ibu semuanya. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ma'alaina illal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.